Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Wirnisa Effendi, NIM 132000005 dari Prodi Perbandingan Mazhab semester 6. Kali ini saya akan menyampaikan materi secara singkat mengenai perbandingan hukum tata negara. Yang pertama adalah pengertian dari perbandingan hukum tata negara. Perbandingan hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dari ilmu ketatanegaraan, di mana mempelajari dan menganalisis sifat-sifat dari tata negara itu sendiri. Hubungan dari hukum tata negara dan ilmu negara adalah ilmu negara merupakan landasan teori dari hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan pelaksanaan dari ilmu negara. Faktor yang menyebabkan adanya sistem ketatanegaraan adalah yang pertama dinamika politik, yang kedua adalah perubahan zaman, dan yang ketiga adalah faktor kekuasaan. Kedudukan dan kegunaan dari perbandingan hukum tata negara sendiri adalah mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing organ negara melalui hak dan kewajibannya serta tugas-tugas kenegaraannya. Struktur ketatanegaraan sendiri sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali. Sebelumnya MPR menduduki tempat tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia, dan setelahnya barulah Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan posisi MPR menjadi posisi tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia. Selain itu, apa sih perbedaan demokrasi Barat dan demokrasi Islam? Demokrasi Barat sendiri bisa disebut juga sebagai demokrasi yang mengedepankan kebebasan agar manusia tidak dianggap sebagai alat belaka dan memiliki tujuannya sendiri. Itu salah satu bentuk dari demokrasi Barat. Sementara demokrasi Islam adalah Islam menganut teokrasi atau percaya bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada makhluk atau manusia. Selanjutnya adalah pola ketatanegaraan menurut C.F. Strong. Jadi pola ketatanegaraan menurut C.F. Strong ini ada 5. Yang pertama adalah melihat bagaimana negara itu bangunannya. Yang kedua, bagaimana konstitusinya. Yang ketiga, bagaimana badan perwakilannya. Yang keempat, bagaimana badan eksekutifnya. Serta yang kelima, bagaimana hukum yang berlaku dari suatu negara tersebut. Selanjutnya, demokrasi di berbagai negara. Demokrasi di berbagai negara dipraktikkan secara berbeda-beda. Sebagai contoh, negara komunis seperti Kuba dan RRC mengakui bahwa mereka juga menganut demokrasi. Jadi hal ini salah satu bentuk bahwa demokrasi dipraktikkan secara berbeda-beda di berbagai negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem ketatanegaraan klasik. Jadi sistem ketatanegaraan klasik yang pertama adalah aristokrasi. Aristokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para cendekiawan. Yang kedua adalah timokrasi. Timokrasi sendiri merupakan pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan. Selanjutnya adalah oligarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang hartawan, bisa kita sebut sebagai hartawan. Selanjutnya adalah tirani. Tirani adalah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang bisa dikatakan sewenang-wenang. Lalu ada monarki. Monarki itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk mencapai kepentingan umum. Lalu selanjutnya ada politea. Politea sendiri adalah pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya ada pada tangan rakyat. Itu adalah bentuk-bentuk dari sistem ketatanegaraan klasik. Selanjutnya adalah sistem ketatanegaraan modern. Sistem ketatanegaraan modern yang pertama adalah monarki, seperti yang tadi disebutkan, yaitu dibentuk oleh satu orang untuk kepentingan umum. Dan yang kedua adalah republik. Republik merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang presiden yang dipilih secara pemilu. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi dari ketatanegaraan dalam negara Islam. Yang pertama adalah menganut teokrasi. Teokrasi sendiri adalah di mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan Tuhan, dan pemimpin sendiri dianggap sebagai utusan Tuhan untuk menjalankan kepemimpinan. Yang kedua adalah banyak negara Islam yang menganut monarki atau kerajaan. Dari sistem monarki ini dipimpin oleh satu orang demi kepentingan umum. Itu dapat kita lihat di Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Nah,
Yang hampir mirip dari monarki sendiri yaitu autokrasi, di mana pemimpinnya adalah satu orang, sama seperti kerajaan. Jadi di beberapa negara Islam sendiri juga menganut autokrasi. Nah, salah satu negara Islam yang menganut demokrasi ialah Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri masyarakat memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam hal demokrasi. Lalu selanjutnya saya akan membahas apa saja yang disebut sebagai perubahan dari ketatanegaraan di berbagai negara. Jadi perubahan ketatanegaraan ini bisa berupa konstitusi, berupa perubahan konstitusi. Yang pertama adalah renew atau pembaruan, ialah mengubah konstitusi secara keseluruhan dan menjadi benar-benar baru. Contohnya ada di negara Jerman, Prancis, dan Belanda. Selanjutnya adalah amandemen. Amandemen merupakan merubah konstitusi namun tidak secara keseluruhan, dan ada beberapa hal-hal yang tetap diberlakukan seperti di Indonesia dan di Amerika. Selanjutnya adalah prosedur dalam perubahan konstitusi. Yang pertama adalah sidang dalam lembaga legislatif serta adanya referendum. Selanjutnya saya akan memberikan contoh persamaan dan perbedaan hukum tata negara di berbagai negara dan dengan beberapa contoh dari beberapa negara. Contohnya bentuk negara. Yang pertama bentuk negara, salah satu yang saya ambil contoh adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu bentuk negara kesatuan. Dan Amerika salah satu bentuk negaranya adalah federasi. Lalu dalam bentuk pemerintahan sebagai perbandingan saya akan menjabarkan Saudi Arabia dan Indonesia. Jadi bentuk pemerintahan di Saudi Arabia merupakan kerajaan yang dipimpin oleh raja. Lalu untuk Indonesia sendiri merupakan bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh satu presiden melalui pemilu. Lalu sistem pemerintahan di berbagai negara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada presidensil, yang kedua parlementer, dan yang ketiga adalah monarki. Presidensil adalah dipimpin oleh presiden, parlementer dipimpin oleh raja namun pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, serta monarki dipimpin seutuhnya oleh raja. Corak pemerintahan sendiri ada diktator praktis, ada nasionalis, liberalis, dan demokrasi. Lalu sistem pendelegasian negara, salah satu contohnya saya ambil di Indonesia yaitu desentralisasi atau pemberian wewenang kepada daerah untuk memberlakukan otonomi daerahnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.